Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan fasilitas pendidikan. Pengelolaan fasilitas pendidikan merupakan suatu kegiatan atau suatu proses untuk menciptakan suatu kondisi yang optimal sesuai dengan proses berlangsungnya pembelajaran. Pengelolaan fasilitas pendidikan ini merupakan suatu proses di mana adanya suatu pengawasan terhadap suatu tujuan tertentu dalam pendidikan. Pengelolaan fasilitas pendidikan juga merupakan suatu elemen penting dalam proses terjadinya proses pembelajaran karena dapat mendukung keberlangsungan atas suksesnya pembelajaran di sekolah. Pengelolaan fasilitas pendidikan ini terdiri atas sarana dan prasarana, di mana sarana pendidikan ini merupakan suatu perangkat yang terdiri atas peralatan yang memang terlihat atau bersifat langsung. Dan contohnya itu seperti yang tadi disebutkan, ada peralatan, ada bahan, dan perabot yang digunakan langsung dalam proses pendidikan di sekolah tersebut. Sedangkan untuk prasarana sendiri ini merupakan suatu perangkat atas kelengkapan dasar yang sifatnya itu tidak langsung. Jadi berbeda dengan sarana, di mana sarana itu sifatnya langsung dan prasarana sifatnya tidak langsung. Nah, prasarana ini menunjang pelaksanaan proses pendidikan sekolah. Contohnya itu seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, WC, kantin sekolah, ruang UKS, lapangan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, untuk sarana dan prasarana pendidikan ini juga merupakan suatu komponen yang memang bersifat secara langsung maupun tidak langsung. Karena hal ini dalam menunjang jalannya proses pendidikan serta sarana pendidikan untuk sarana dan prasarana pendidikan memiliki fungsi masing-masing, di mana fungsinya itu untuk sarana pendidikan adalah untuk memudahkan penyampaian atau dalam mempelajari suatu materi pembelajaran, sedangkan untuk prasarana fungsinya itu adalah untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai standar fasilitas atau sarana prasarana pendidikan. Nah, pada standar nasional pendidikan di Indonesia terdiri dari 8, yaitu salah satunya mengenai fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tempat ruang belajar, tempat bermain, tempat berkreasi, perpustakaan, tempat ibadah, laboratorium, bengkel kerja, terus pokoknya tempat sumber lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran. Nah, sarana dan prasarana pendidikan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, untuk SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Standar sarana dan prasarana menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab 7 tentang sarana dan prasarana. Nah, ada beberapa pasal, yaitu ada pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, dan pasal 48. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar pengelolaan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan merupakan materi yang meningkatkan proses pengajaran atau pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan fasilitas pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai jika akan digunakan oleh personal sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran sekolah. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi.
Prinsip efisiensi dinyatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan dengan baik dan harga yang murah. Serta pemakaiannya pun harus dengan hati-hati sehingga dapat mengurangi pemborosan. Yang ketiga yaitu prinsip administratif. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang. Di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan dengan prinsip administratif. Prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang. Di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkenaan yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan kepada personil sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personil di sekolah tersebut. Yang kelima yaitu prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Meskipun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan perlengkapan itu telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, namun antara satu dengan yang lain harus selalu bekerja sama dengan baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pemaparan yang selanjutnya mengenai klasifikasi jenis fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan secara langsung adalah sebuah pendukung untuk menunjang proses pembelajaran dalam sebuah pendidikan yang dapat berupa gedung, ruangan, alat-alat, dan sebagainya. Maka fasilitas-fasilitas itu diklasifikasikan menjadi 1. Ruang belajar yang di dalamnya meliputi ruang kelas dan juga ruang praktek. Ruang praktek itu terdiri dari laboratorium, ruang olahraga, ruang kesenian, dan juga ruang komputer. Kemudian yang kedua ada ruang kantor yang biasanya terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, dan juga ruang piket. Kemudian yang ketiga ada ruang perpustakaan, yang mana biasanya di dalamnya terjadi proses pembelajaran tambahan dari siswa saat ia merasa materi yang disampaikan atau didapatkan di kelas itu dirasa belum cukup gitu. Kemudian yang keempat ada ruang penunjang lainnya seperti kantin, toilet, gedung serbaguna, dan juga musola atau masjid. Nah, sedangkan yang terakhir yang kelima ada lapangan atau halaman yang biasanya digunakan untuk kegiatan outdoor seperti olahraga, upacara. Kemudian biasanya digunakan juga sebagai lahan parkir atau sebagai tempat untuk beristirahat. Mungkin sekian pemaparan tentang klasifikasi jenis fasilitas pendidikan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan pendidikan merupakan salah satu media di mana di dalamnya terdapat sebuah sistem yang digunakan untuk menunjang dan memenuhi segala kebutuhan dalam suatu satuan pendidikan, baik berupa sarana maupun prasarana dan hal lainnya yang mendukung proses pendidikan tersebut, yang mana di dalamnya terdapat banyak prinsip, mulai dari prinsip pencapaian tujuan hingga prinsip kekohesifan. Nah, tidak hanya sampai situ saja, pengelolaan pendidikan khususnya dalam fasilitas pendidikan dapat kita ketahui bahwa semua fasilitas tersebut tetap harus ada dan pengelompokannya mulai dari ruang belajar, ruang kantor, perpustakaan, dan ruangan pendukung lainnya.